para pemimpin, orang-orang yang diberikan amanah jabatan untuk mengelola umat ini, ketika mereka menukar nikmat Allah dengan keingkaran, apa yang terjadi jamaah sekalian? Wahalu qaumahum daral bawar. Pemimpin-pemimpin seperti ini akan tega mereka untuk menjerumuskan umatnya, menjerumuskan rakyatnya. Dan mas sekalian, terlalu banyak contoh-contoh betapa umat dikorbankan, betapa masyarakat umatnya dikorbankan oleh para pemimpin mereka gitu. Sama persis dengan ayat ini. Wahalu qaumahum daral bawar. Ketika mereka menyimpang, tidak mengambil kebijakan dari tuntunan Allah dan Rasulnya, maka mereka akan tega untuk menjerumuskan rakyatnya ke jurang kebinasaan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu شهادة صدق وحق شهادة لا ريب فيها ولا شك. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin yang berbahagia, Al-Quran menyebutkan ada 3 tempat kata uswatun hasanah dalam Al-Quran. Yang pertama di surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 terkait dengan Rasulullah SAW. Kemudian 2 berikutnya di surah Al-Mumtahanah terkait dengan Nabi Ibrahim. Jamaah sekalian, dalam konteks Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala sama juga dengan Rasulullah SAW diminta kita untuk menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Kita diminta untuk menjadikan perilaku, sikap, perjalanan sejarah beliau sebagai pelajaran buat kita. Contoh, tauladan. Nah, salah satu tauladan yang penting dan saya pikir sangat relevan untuk kita praktekkan sekarang adalah persoalan pemimpin. Kepemimpinan jamaah sekalian. Allah misalnya di 2 ayat di surah Al-Baqarah 124 dan surah An-Nahl ayat 120 itu menyebutkan dengan jelas betapa Nabi Ibrahim adalah imam yang luar biasa, pemimpin yang ditempa dengan ujian-ujian yang luar biasa dan beliau lulus. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahum.
Allah menyebutkan, perhatikan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ujian kepada Ibrahim beberapa kalimat fa'atammahun, dan Masya Allah Nabi Ibrahim dapat menunaikan, melaksanakan semua ujian-ujian itu secara sempurna. Nah, dengan dasar itulah kemudian Allah nyatakan, inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, karena engkau lulus secara sempurna ujian yang aku berikan pada engkau, maka aku permaklumkan engkau sebagai pemimpin bagi manusia. Jamaah sekalian, maka sebagai kaum muslimin menjadi penting bagi kita untuk memperhatikan, mencontoh, melihat, belajar ulang bagaimana pemimpin dan kepemimpinan itu berfungsi dengan baik, berfungsi dengan benar. Di surah As-Sajdah, jamaah sekalian, Allah menyebutkan pemimpin-pemimpin itu harus mampu memainkan peran dalam pemimpinannya 3 hal. Wa ja'alna minkum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Seorang pemimpin maka dia harus mampu memainkan perannya dengan berpegang kepada 3 hal ini, jamaah sekalian. Yahduna bi amrina, seorang pemimpin dengan kepemimpinannya di tingkat apapun itu, apalagi di tingkat bernegara, maka dia harus yahduna bi amrina, harus memimpin dengan petunjuk, arahan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasarkan keinginan, kehendak hawa nafsu, apalagi pesanan, titipan, agenda-agenda dari siapapun. Yahduna bi amrina, seorang pemimpin harus tampil memainkan perannya, mengelola kebijakan-kebijakan umat ini di tengah-tengah umat. Yahduna bi amrina, dengan tetap berpegang kepada arahan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lamma sabaru, dia harus sabar. Sabar dengan konsekuensi dari kebijakan-kebijakannya yang dia ambil dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak godaannya, jemaah sekalian. Banyak godaannya. Pemimpin itu dari kanan kiri luar biasa tarikannya, godaannya, desakan dan seterusnya gitu. Tapi Allah menyatakan lamma sabaru, dia harus sabar. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kata Allah, wa kanu bi ayatina yuqinun, senantiasa yakin, percaya terhadap semua ayat-ayat Allah, semua janji Allah, yakin, mantap. Nah, dalam ayat yang saya sebutkan di soal Mumtahanah terkait dengan kita harus meneladani pemimpinan Ibrahim, apa kata Allah? Wa man yatawalla, barang siapa yang berpaling, tidak menjadikan Ibrahim ataupun Rasulullah SAW sebagai tauladannya dalam berbagai hal termasuk soal kepemimpinan, maka akan terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan, banyak kerusakan-kerusakan. Kita menyebut ada beberapa ayat, jamaah sekalian, yang terkait dengan penyimpangan-penyimpangan para pemimpin. Di surah Ibrahim misalnya, kita bisa membaca, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa halu qaumahum daral bawar. Perhatikan, kata Allah, para pemimpin, orang-orang yang memberikan amanah jabatan untuk mengolah umat ini, ketika mereka menukar nikmat Allah dengan keingkaran, apa yang terjadi, jamaah sekalian?
wa halu qaumahum daral bawar. Pemimpin-pemimpin seperti ini akan tega mereka untuk menjerumuskan umatnya, menjerumuskan rakyatnya. Dan sekalian, terlalu banyak contoh-contoh betapa umat dikorbankan, betapa masyarakat umatnya dikorbankan oleh para pemimpin mereka gitu. Sama persis dengan ayat ini, wa halu qaumahum daral bawar. Ketika mereka menyimpang, tidak mengambil kebijakan dari tuntunan Allah dan Rasulnya, maka mereka akan tega untuk menjerumuskan rakyatnya ke jurang kebinasaan. Dan sekalian, sering kita bilang, kita dengar, nggak apa-apa kita berhutang, nggak apa-apa negeri kita hutang, santai saja, negeri kita ini negeri kaya, ngutang saja, buat kebijakan, buat pembangunan apapun bentuknya yang mungkin luar biasa kelihatan dalam bentuk materi, hutang menumpuk, dan mereka bilang kita kaya, nggak ada masalah. Ya masalah. Wa halu qaumahum daral bawar. Mereka kemudian tega menjerumuskan umatnya ke jurang kebinasaan. Nah, kenapa jamaah sekalian kita penting, seorang muslim harus punya perhatian terhadap persoalan-persoalan keumatan. Dan itu artinya salah satu poinnya adalah mempersiapkan, mendorong orang-orang terbaik untuk memimpin umat ini. Kenapa setiap kita harus punya perhatian? Gak boleh masa bodoh. Harus terlibat, memperhatikan, memastikan bahwa proses pergantian kepemimpinan harus berjalan dengan benar dan melahirkan pribadi-pribadi figur yang mampu, punya kapasitas memimpin umat. Kenapa kita nggak boleh diam? Kenapa kita harus memperhatikan masalah ini, jamaah sekalian? Jamaah sekalian, karena pemimpin itu kalau dia benar akan mampu menjaga nilai-nilai kebaikan di tengah-tengah umat. Pemimpin yang benar, yang baik, dia akan mampu menjaga maslahat yang luas di tengah-tengah umat ini. Dan sekarang jamaah sekalian, umat ini sedang ditantang, sedang dihadapkan pada 3 agenda yang luar biasa. Allah sebutkan agenda-agenda orang-orang yang tidak senang, khususnya pada kaum muslimin. Ada 3 ini penting jamaah sekalian. Dan 3 hal ini tidak mampu kita lakukan, tidak mampu kita atasi hanya semata-mata kita orang soleh, orang baik, rajin ke masjid, rajin tilawah, hafal beberapa 30 juz. Tidak cukup kita dengan model kesalehan pribadi kita bebas dengan agenda ini, jemaah sekalian. Kecuali ada intervensi, ada kekuatan pemimpin yang bisa menjaga nilai-nilai kesolehan itu. Perhatikan, Allah mengingatkan kita surah Al-Maidah ayat ke-62. Ini agenda orang-orang Yahudi, orang kafir pada kita terhadap kaum muslimin. Allah menyebutkan, wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal udwan wa aqlihumus suht labi sama kanu ya'man. Allah menyebutkan, perhatikan, musuh-musuh kalian ini, musuh-musuh kita ini selalu akan melakukan 3 agenda ini pada kita, jamaah sekalian. Apa agenda mereka pada kita? Yusari'una fil ism. Mereka itu selalu bersemangat, bergairah untuk memproduksi, menciptakan dosa-dosa, dan mereka sebarkan di tengah-tengah kita kaum muslimin. Mereka sengaja membuat dosa-dosa, perbuatan maksiat apapun bentuknya, untuk kemudian mereka sebarkan
timpakan kepada kita gitu. Minimal akhirnya kita kaum muslimin merasa biasa dengan melihat kemaksiatan-kemaksiatan tanpa kita bisa berbuat apa-apa. Minimal kita terbiasa dengan lingkungan penuh maksiat. Jamaah sekalian, perhatikan di surah yang lain, di surah An-Nur ayat yang ke-19. Alladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishah fil ladzina amanu. Orang-orang yang mereka senang, cinta, bergairah, semangat untuk apa? An tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu, untuk memproduksi, menebarkan berbagai macam al-fahishah, kebobrokan, kemaksiatan, kezaliman fil ladzina amanu, di tengah-tengah kaum muslimin. Yusari'una fil ism yuhibbuna an tasyi'al fahishah fil ladzina amanu. Agenda mereka jamaah sekalian sengaja menciptakan dosa-dosa, kemaksiatan, penyimpangan-penyimpangan untuk mereka sebarkan di tengah-tengah kita kaum muslimin fil ladzina amanu. Kira-kira Pak, seberapa kuat iman kita dengan derasnya berbagai kemaksiatan ini? Tidak cukup kita hanya dengan bermodal kehebatan pribadi kita, iman kita kuat, tidak cukup. Kalau kemudian didorongkan, didesakkan sistem kemaksiatan menimpa kita gitu. Jamaah sekalian, apakah kita berpikir mereka secara kebetulan mempromosikan sebuah minuman keras dengan label Muhammad? Siapa yang bernama Muhammad boleh gratis minum di sini. Apakah kebetulan atau yang sengaja? Tapi Allah nyatakan mereka sengaja. Apakah mereka kebetulan dengan semata-mata bermodal alasan bisnis? Mereka sengaja membuat misalnya rendang babi misalnya. Sementara kita tahu bahwa rendang itu brand halal luar biasa gitu. Jamaah sekalian, sekarang sudah ada 60 negara yang melegalkan pernikahan sejenis, dan segera juga mereka desakkan agar kaum muslimin Indonesia menerima realitas ini. Di mana kekuatan kita jamaah sekalian? Kalau nanti pada akhirnya kualitas DPR kita mengesahkan undang-undang itu, jangan heran nanti setahun 2 tahun akan datang, atau bahkan 10 tahun akan datang, ada orang yang datang pada ibunya, pada bapaknya, Pak, Ibu, Mama, Mami, tolong nikahkan saya, izinkan saya nikah. Mana calonmu? Ini calonnya. Ternyata sama dengan dia, pakai koplo sama Pak. Apakah kita mampu jamaah sekalian? Kan itu dibutuhkan pemimpin. Kesolehan pribadi tidak cukup mengatasi berbagai macam penyimpangan yang memang sengaja diciptakan. Yusari'una kata Allah, mereka bersegera, yuhibbuna an tasyi'a, membuat kemaksiatan, kefahsyan di tengah-tengah kita. Agenda yang pertama. Yang kedua kata Allah, wal udwan, mereka bersemangat, senang, bergairah menciptakan apa? Permusuhan di antara kaum muslimin. Sengaja mereka desakkan, ciptakan upaya-upaya untuk mengadu domba, sehingga kita nggak pernah damai, nggak pernah ketemu. Jamaah sekalian, tema-tema tentang kunut, tentang apa itu kan sudah lama. Kenapa nggak beres-beres? Para sahabat biasa saja berbeda. Perbedaan itu bukan alasan untuk kemudian kita berpisah, tapi memang ada upaya untuk membuat kita berpisah jamaah sekalian. Wal udwan di kota-kota kita Pak. Dan kalau kita perhatikan sejarah umat-umat terdahulu, sejarah tentang mengkota-kota kaum muslimin, menjadikan kita bermusuhan, itulah agenda yang mereka lakukan sejak lama. Zaman Fir'aun,
Kenapa Firaun mampu bertahan ribuan tahun? Karena Firaun mampu memecah belah umatnya. Allah ingatkan pada kita bahwa orang kafir menciptakan dosa-dosa, ditebarkan pada kaum muslimin, dan yang kedua, menjadikan kita semuanya bermusuhan. Menyengaja membuat agenda agar kita nggak pernah bersatu. Karena mereka tahu kekuatan terbesar kita kaum muslimin adalah persatuan itu, ukhuwah itu. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, agenda mereka adalah waqlihimus suhd. Mereka mendesakkan sistem ekonomi konsumsi kita untuk selalu agar kita terjebak dengan sistem yang haram. Sengaja Pak mereka lakukan. Surah Al-Maidah ayat ke-62. Nah, itulah sebabnya jamaah sekalian, setiap kita kaum muslimin harus punya perhatian untuk terlibat, bahkan melibatkan diri, perhatian terhadap proses kepemimpinan ini. Kita pastikan bahwa siapapun yang muncul adalah orang-orang yang punya kapasitas memimpin kita kaum muslimin. Karena itu mungkin rumah tangga kita jamaah sekalian betul-betul harus kita kawal agar rumah-rumah tangga kita betul-betul melahirkan anak-anak yang soleh-solihah. Doa-doa kita coba hayati dengan benar Pak. Kita sering membaca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyati a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mari kita hayati doa ini, bahwa memang visi seorang muslim itu adalah ujungnya untuk menjaga amanah ini, pemimpin bagi orang bertakwa. Kita harus sengaja, harus sadar bahwa memang pemimpin itu cita-cita kita semuanya Pak. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan di samping rumah tangga, kemudian masyarakat kita juga bukan masyarakat yang masa bodoh, tapi masyarakat yang peduli. Setiap ada penyimpangan dia ngomong, bukan kemudian berprinsip yang penting bukan anak saya Ustaz, kalau anak dia terserahlah, yang penting bukan rumah tangga saya, tapi kalau rumah tangga dia terserah. Nah kalau itu terjadi ya masalian, kita jadi masa bodoh. Maka jangan bayangkan umatnya akan melahirkan pemimpin yang baik. Sebab kata orang bijak menyatakan, kondisi masyarakat itu seperti apa bentuknya, maka seperti itulah akan muncul pemimpin di tengah-tengah mereka. Akhirnya jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan pada kita untuk mampu melahirkan, memunculkan pemimpin-pemimpin yang terbaik di kalangan kita, yang kita harapkan mampu menjaga nilai-nilai maslahah di tengah-tengahnya, menjaga agama, menjaga kema'rufan di tengah-tengah kita. Bukan pemimpin yang kemudian mereka tega menjerumuskan umat, sebagaimana kata Allah, wa halu qaumahum daral bawar. Aqulu khairan lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa huwa al-muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masih didengarkan doa-doa kita, diampuni dosa-dosa kita, dan kita berharap mudah-mudahan ketika dikambil dengan datangnya kematian, kita semua telah berada pada puncak iman kita dan dalam kondisi khotimah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'am. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها
وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة